Selamat datang di dunia inovasi dan kreativitas di mana mimpi-mimpi menjadi nyata. Kami, tim Hibah P3D, sekelompok individu yang bersatu untuk mengubah masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan memandu Anda dalam eksplorasi dunia operasi yang menarik. Tahukah Anda bahwa setiap kali kita menjalankan komputer atau perangkat kita ada sebuah teknologi yang berlangsung di balik layar? Hari ini kita akan menggali lebih dalam mengenai komponen dan layanan yang ditawarkan oleh sistem operasi. Memahami struktur dasar yang menjadikannya berfungsi dengan baik, mengenal konsep mesin virtual, serta memahami apa yang terjadi saat sistem kita melakukan boot. Dengan pengetahuan ini, kita akan semakin menghargai kesempurnaan teknologi yang sering kita gunakan sehari-hari. Mari bersama kita menyelami kompleksitas dan keindahan di balik sistem operasi sistem. Itu apa saja? Oke, ada beberapa hal nanti yang akan kita bahas. Yang pertama adalah komponen dan layanan sistem operasi. Ada yang disebut dengan basic service atau layanan dasar, kemudian ada yang disebut dengan antarmuka atau interface, kemudian ada yang disebut juga dengan sistem call, dan ada yang disebut juga dengan sistem program. Kemudian di bagian yang kedua, kita akan membahas mengenai struktur sistem operasi. Kemudian di bagian yang ketiga, kita akan membahas mengenai mesin virtual, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai bagaimana sebuah sistem itu di-load ketika terjadi booting. Oke, baik, kita masuk ke materi yang pertama dulu, yaitu berkaitan dengan komponen sistem operasi. Jadi, apa saja sih komponen sistem operasi? Kalau kita gambarkan dalam sebuah diagram, kurang lebih seperti ini ya. Ini sistem operasi secara garis besar yang ada di garis biru ini, semuanya adalah sistem operasi atau software ya. Kemudian di atasnya ada user program, kemudian di bawahnya ada hardware. Jadi user dan sistem program ini kemudian mengakses layanan dasar dari sistem operasi menggunakan beberapa antarmuka. Ada beberapa jenis antarmuka atau interface, ada yang berbentuk GUI, kemudian ada yang berbentuk command line, dan ada juga yang berbentuk batch. Oke, apa itu GUI, command line, dan batch? Nanti kita bahas di slide-slide selanjutnya. Kemudian GUI atau antarmuka yang disediakan untuk user dan sistem program ini bisa mengakses layanan dasar dari sistem operasi dengan menggunakan perantara yang disebut dengan sistem call. Jadi setiap sistem operasi itu punya antarmuka pemrograman atau application programming interface yang disebut dengan sistem call. Jadi kalau Anda bikin sebuah program, sebenarnya Anda bisa langsung mengakses layanan dasar dari sistem operasi ini menggunakan konsep sistem call. Walaupun kalau misalkan Anda menggunakan bahasa pemrograman high level, ya, misalkan Anda pakai C, C++, atau Java, atau Python, maka Anda juga sebenarnya mengakses sistem call, tapi Anda tidak mengakses sistem call-nya secara langsung. Tapi Anda mengakses sistem call-nya menggunakan fungsi yang disediakan oleh bahasa pemrograman tadi. Contoh paling gampang ketika misalkan Anda ingin mencetak sebuah string ke layar. Kalau di C, Anda mungkin pakai fungsi namanya printf, ya kan? Anda pakai fungsi namanya printf. Nah, fungsi printf ini pada dasarnya kalau Anda lihat detail implementasi printf, dia juga akan mengakses sistem call yang disediakan oleh sebuah sistem operasi. Bergantung dengan sistem operasinya apa, apakah Windows atau Linux ya. Nah, nanti dari sistem call itu nanti akan mengakses layanan dasar dari sistem operasi. Misalkan tadi kalau kita mencetak string ke layar, maka layanannya akan berhubungan dengan layanan I/O atau input-output yang nanti akan mencetak ke layar. Kemudian dari layanan I/O nanti akan mengakses ke hardware yang berkaitan. Kalau misalkan mencetak ke layar, ya berarti berkaitan dengan display card. Berarti nanti si layanan I/O ini akan berhubungan dengan drivernya display port ya, display card, kemudian display card ini nanti akan meneruskan sinyalnya ke monitor. Jadi kurang lebih seperti itu komponen dari sistem operasi. Baik, kita akan mencoba untuk membedah lebih detail lagi masing-masing peran dari masing-masing komponen ini. Saya mulai dari lapisan paling atas, yaitu lapisan antarmuka. Atau mungkin sebelum ke antarmuka, ke layanan dasarnya dulu. Jadi ada beberapa layanan dasar yang disediakan oleh sistem operasi. Yang pertama adalah layanan user interface. Ini adalah layanan antarmuka sistem operasi ke user. Anda tidak akan bisa berinteraksi dengan layanan dasar yang lain kalau tidak ada user interface-nya. Paling mungkin yang sering Anda gunakan atau sering kita gunakan adalah layanan user interface yang berjenis GUI.
atau graphical user interface. Atau kalau Anda pakai command line, Anda juga bisa pakai yang berjenis CLI atau command line interface. Atau bahkan Anda juga bisa membuat sebuah script untuk menjalankan tugas tertentu dari sebuah sistem operasi. Itu berarti Anda menggunakan antarmuka berjenis batch. Kemudian komponen yang kedua dari sebuah sistem operasi adalah program execution atau eksekusi program. Ini layanan dasar yang meliputi bagaimana sistem operasi itu meload program ke memori. Kemudian ada layanan berkaitan dengan scheduling yang minggu lalu sudah saya sampaikan ilustrasinya ya. Kemudian layanan untuk men-trigger eksekusi. Itu masuk ke bagian program execution. Kemudian ada layanan yang lain yaitu layanan I/O, operasi I/O. Mulai dari scheduling I/O, kemudian akses perangkat I/O dengan memberi perintah controller ke driver dan seterusnya. Ini layanan-layanan dasar yang ketiga ya. Kemudian yang keempat adalah layanan file system. Ini mungkin saya ilustrasikan dengan contoh di pertemuan sebelumnya ya, bahwa kalau Anda melakukan operasi file pada flash disk, kemudian Anda pindahkan ke hard disk atau sebaliknya, secara fisik hard disk dan flash disk ini memiliki komponen fisik yang berbeda, sehingga cara menyimpan datanya pun juga seharusnya berbeda. Tapi karena sistem operasi ini menyediakan sebuah komponen namanya file system, maka data yang secara fisik representasinya berbeda tadi bisa diabstraksikan menjadi sebuah benda yang sama atau things yang sama yang disebut dengan file. Oke ya. Itu komponen berikutnya dari sistem operasi yaitu file system. Kemudian komponen kelima dari file system adalah komponen communication. Ini adalah komponen komunikasi antar proses pada perangkat yang sama atau yang perangkat yang berbeda. Mungkin kalau sekarang Anda bisa pakai Zoom, kemudian Anda bisa pakai browser, itu bisa terjadi karena sistem operasi Anda itu punya komponen komunikasi yang memungkinkan proses browser itu berkomunikasi dengan proses yang ada di web server. Kemudian yang terakhir adalah layanan error detection. Jadi ini layanan yang bertugas untuk melakukan deteksi error ya. Misalkan kalau Anda bikin program, kemudian Anda bagi sebuah bilangan dengan 0, maka nanti ada exception-nya. Kemudian kalau Anda mungkin pakai Windows, Anda pernah ketemu dengan blue screen, kemudian Anda pernah ketemu dengan, misalkan Anda pernah menjalankan program, kemudian not responding, kemudian Anda force close ya. Nah itu sebenarnya adalah layanan error detection yang disediakan sama sistem operasi. Oke, kemudian layanan berikutnya adalah layanan resource allocation. Jadi ini layanan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya. Kemudian ada layanan accounting, ini berkaitan dengan tracking aktivitas user. Jadi misalkan usernya itu yang login jam berapa, kemudian melakukan percobaan berapa kali login, itu nanti bisa dicatat di situ ya. Kemudian layanan yang terakhir adalah layanan protection and security. Ini biasanya ada di semua operating system ya. Paling simpel misalkan mekanisme login sebelum Anda masuk ke laptop. Nah, itu sebenarnya masuk bagian dari layanan berjenis protection and security. Oke, itu ke-9 layanan dasar yang disediakan sama sistem operasi. Oke, nah pada bagian selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana seorang user itu bisa mengakses layanan dari sistem operasi. Gimana seorang user itu bisa mengakses layanan dari sistem operasi. Oke, nah bagaimana layanan sistem operasi bisa diakses oleh user? Ada 2 cara supaya Anda bisa mengakses ke-9 layanan dasar dari sistem operasi tadi. Yang pertama, user itu bisa mengakses lewat yang disebut dengan antarmuka pengguna atau user interface. Kemudian yang kedua, kalau Anda bukan sebagai user, tapi sebagai seorang pengembang aplikasi atau application developer, Anda bisa mengakses layanan dasar dari sistem operasi tadi secara programatik. Secara programatik itu artinya dengan menggunakan kode program, Anda bisa bikin sebuah aplikasi, kemudian dengan kode program tadi, Anda bisa mengakses layanan dasar sistem operasi menggunakan antarmuka yang disebut dengan system call. Oke. Nanti mungkin di praktikum teman-teman akan mempraktekkan bagaimana memanfaatkan sistem call ini untuk melakukan atau mengakses layanan dari sistem operasi Linux ya. Oke, saya buka dulu mungkin yang pertama yaitu user interface atau antarmuka pengguna.
Jadi user interface ini adalah antarmuka yang disediakan agar pengguna bisa mengakses layanan sistem operasi. Ada 3 jenis user interface ya. Ada GUI atau Graphical User Interface, ada CLI atau Command Line Interface, dan ada yang disebut dengan batch. Oke, apa itu Command Line Interface? Jadi Command Line Interface ini adalah jenis antarmuka yang cara berinteraksinya itu dengan mengetikkan perintah langsung. Nanti mungkin setelah slide-nya berakhir saya coba demokan ya untuk CLI. Nah, misalkan ketika Anda menampilkan perintah ls, Anda pakai Linux, kemudian Anda buka terminalnya, Anda pakai perintah ls. Nah, di situ otomatis nanti akan menampilkan isi direktori. Oke, jadi ini antarmuka yang dipakai dengan cara mengetikkan perintah langsung. Kemudian implementasi CLI pada sistem operasi berbasis Unix itu dikenal dengan istilah shell. Jadi nanti mungkin Anda pernah dengar istilah shell ya. Jadi shell itu adalah implementasi CLI pada sistem operasi utamanya yang berbasis Unix. Misalkan kalau Anda pakai Linux, BSD, atau mungkin Anda pakai Mac ya, di situ ada berbagai jenis shell. Ada yang disebut dengan Bourne Again Shell atau Bash, kemudian ada yang disebut dengan ZSH, atau ada yang disebut dengan TCSH. Kalau di Windows, CLI-nya bisa Anda akses dengan menggunakan CMD atau menggunakan PowerShell. Ini yang bawaannya Windows ya. Atau Anda bisa mengemulasikan Linux pada Windows itu menggunakan kemarin yang saya minta Anda untuk menginstal ya. Ada yang disebut dengan Git Bash. Di situ berarti pada dasarnya dia adalah shell-nya Linux ya. Tapi ketika dieksekusi dia berjalan di atas sistem operasi Windows. Oke, itu command line interface. Cirinya intinya kalau Anda pakai command line, Anda kalau mau berinteraksi, Anda tinggal mengetikkan command, kemudian di-enter. Setelah itu akan dieksekusi sesuai dengan perintah yang Anda masukkan di situ. Oke, berikutnya ada ini contoh dari shell terminalnya Bash ya, kalau di Mac. Oke, kemudian layanan antarmuka berikutnya adalah antarmuka berjenis GUI atau Graphical User Interface. Jadi kalau GUI, dia berinteraksinya dengan menggunakan icon dan gambar. Jadi Anda berinteraksi dengan OS-nya itu menggunakan mouse atau menggunakan keyboard atau bahkan mungkin menggunakan touch. Jadi Anda mengklik sebuah icon ya atau sebuah gambar, kemudian Anda melakukan sesuatu berdasarkan icon tadi. Nah, itu Graphical User Interface. Ini yang mungkin tiap hari kita pakai ya. Nah, sebagian besar sistem operasi itu menggunakan menyediakan CLI dan GUI sekaligus. Kalau Windows dan Mac OS ini GUI-nya terintegrasi, sementara kalau Linux dan BSD ini antara GUI dan CLI-nya bisa dipisah ya. Jadi kalau Anda pakai Linux, Anda bisa mengganti desktop environment-nya. Anda bisa ganti pakai KDE atau GNOME atau LXDE atau XFCE. Oke. Nah, ini contohnya Linux Ubuntu dengan desktop environment GNOME. Oke, kalau yang ini mungkin kalau Anda pakai KDE nanti mungkin tampilannya akan berbeda ya. Oke. Kemudian antarmuka yang terakhir adalah badge. Jadi badge ini sebenarnya adalah antarmuka yang biasanya dipakai untuk tugas-tugas yang sifatnya di balik layar ya, atau tugas-tugas yang kira-kira bisa diotomasi. Nah, ini biasanya pakai badge. Nah, badge ini bentuknya apa? Bentuknya script. Misalkan Anda bikin shell script untuk membuat 10 direktori dengan nama A sampai Z, A sampai J ya. Membuat 10 direktori dengan nama A sampai J. Kalau Anda pakai CLI, berarti Anda harus menjalankan perintahnya 10 kali. Kalau Anda pakai GUI, Anda tinggal klik kanan, new folder 10 kali. Tapi kalau Anda pakai batch, Anda bisa bikin script. Skripnya secara otomatis ketika Anda jalankan skripnya, dia akan membuat folder 10 kali dengan nama yang berurutan dari A sampai J. Nah, itu bisa Anda lakukan ya, dengan menggunakan batch. Nah, kalau implementasi batch-nya sendiri, kalau di Windows Anda bisa menggunakan file batch, kalau di Linux Anda bisa menggunakan file extensi.sh atau shell script. Oke. Nah, ini contohnya ya, shell script untuk membuat 50 direktori. Ya, kalau Anda pakai GUI kan Anda ngeklik kanan new folder sampai 50 kali ya, tentu pekerjaan yang bikin capek ya. Atau kalau Anda pakai CLI, Anda harus, misalkan kalau di Linux perintahnya adalah mkdir, berarti Anda harus menjalankan mkdir 50 kali. Nah, kalau Anda pakai shell script, Anda bisa bikin shell script seperti ini.
startnya dari 1 sampai 50, kemudian Anda tinggal iterasi pakai while, kemudian di mkdir, kemudian selesai. Jadilah 50 direktori, hanya dengan mengeksekusi satu perintah saja. Oke, itu kalau Anda pakai shell script ya, atau batch. Nah, pada bagian berikutnya kita akan membahas mengenai layanan antarmuka berikutnya dari sistem operasi yang disebut dengan sistem call. Jadi apa itu sistem call? Jadi kalau tadi GUI, CLI, dan batch itu adalah cara user berinteraksi dengan sistem operasi. Kalau sistem call ini adalah cara program berinteraksi dengan sistem operasi. Jadi ke-9 layanan dasar dari sistem operasi tadi bisa diakses oleh sebuah aplikasi atau sebuah program dengan memanfaatkan antarmuka yang disebut dengan sistem call. Jadi apa itu sistem call? Sistem call adalah antarmuka pemrograman atau API untuk mengakses layanan sistem operasi secara programatik. Jadi kalau Anda bikin program, programnya ingin mengakses layanan I/O atau mengakses layanan file system misalkan. Nah, Anda bisa ngoding programnya kemudian memanggil program atau memanggil fungsi sistem call. Nah, terus bahasa pemrogramannya apa dong yang dipakai di sistem call? Kalau low level, Anda bisa pakai bahasa assembly, ya. Atau kalau high level, biasanya sistem operasi menyediakan interface dalam bentuk bahasa C atau C++. Oke. Kemudian untuk implementasi API-nya sendiri, kalau di Windows itu ada standarnya namanya Win32. Kalau di Linux ada standarnya namanya POSIX. Nah, ini standar penamaan sistem call yang ada di Linux atau Unix dan juga yang ada di Windows. Mungkin kalau ada yang tanya, Pak, kalau nggak pakai C atau C++, apakah bisa? Bisa, Anda bisa pakai bahasa pemrograman apapun pada dasarnya, tapi bahasa pemrograman tadi, fungsi yang disediakan sama bahasa pemrograman tadi, nanti secara tidak langsung juga akan mengakses sistem call. Oke, jadi dia tetap akan mengakses sistem call yang disediakan sama sistem operasi. Tapi kalau Anda pakai C atau C++, Anda bisa langsung mengakses fungsi sistem call-nya. Nah, itu salah satu alasan kenapa C sama C++ ini secara kecepatan pemrosesan itu jauh lebih cepat daripada kalau Anda misalkan pakai Java atau Anda misalkan pakai Python. Sama-sama high level language, tapi level aksesnya terhadap sistem operasi tentu berbeda. Oke, itu sekilas mengenai sistem call. Ini contoh ya. Di Linux atau di Unix ada sistem call namanya read. Read. Jadi read ini adalah fungsi untuk membaca data dari sebuah file. Oke, kalau Anda tarik ke bahasa pemrograman yang lebih high level lagi, ada kalau di Java itu ada namanya sistem in, saya agak lupa ya kalau di Java ya. Kalau mungkin di Python ada fungsi read file ya. Di Python ada fungsi read file. Nah, itu nanti ketika Anda pakai Python dengan fungsi read file, itu nanti secara tidak langsung dia juga akan mengakses sistem call read yang disediakan sama sistem operasi. Nah, ini contohnya sistem call read ya. Dia menggunakan FD, file descriptor, kemudian dia menggunakan buffer, dan dia juga menggunakan count. FD ini adalah file descriptor, ini ketika Anda harus memanggil fungsi open dulu ya, open, kemudian file path-nya apa, kemudian dimasukkan ke dalam descriptor. Kemudian dimasukkan ada buffer ini untuk menampung data, kemudian ada count ini berapa jumlah byte yang dibaca. Jadi ini memang agak middle to low level ya, agak middle to low level language. Oke, ini contoh sistem call read ya. Nah, ini contohnya hubungan antara aplikasi dan juga sistem call dan juga sistem operasi ya. Ini aplikasi usernya, kemudian mengakses sistem call open, masuk ke antarmuka sistem call, kemudian nanti dieksekusi, kemudian hasilnya dikirimkan ke atas, kemudian dikembalikan ke aplikasi user. Oke, ini hubungan antara sistem call dan juga sistem operasi. Oke, kemudian kalau kita menggunakan sistem call untuk melakukan passing parameter, itu kita bisa menggunakan dua pendekatan ya. Pendekatan yang pertama, parameternya nanti akan ditulis langsung ke register CPU. Oke, kemudian pendekatan yang kedua, parameternya disimpan pada blok memori, kemudian pointernya ditempatkan pada register. Ini internalnya sistem operasi ya. Kalau kita sebagai user, kalau misalkan kita pakai read seperti ini, kita nggak tahu secara internal
dia menempatkan parameternya di mana, apakah di memori atau di register. Ini di internalnya sistem operasi ya. Jadi ada dua pendekatan, ada yang langsung ditulis ke register, ada yang ditulis dulu ke memori, kemudian direfer pointernya ke register. Oke. Nah, ini jenis-jenis sistem call. Ada sistem call untuk membuat proses, ada create proses, terminate proses, end, abort, load, execute. Kemudian ada fungsi yang dipakai sistem call untuk membuat proses baru, juga ada ya. Kemudian ada sistem call untuk manajemen file, bisa bikin file, delete file, open, close, read, write, reposition, dan seterusnya. Kemudian ada sistem call untuk manajemen perangkat, ada request device, release device, dan seterusnya. Oke, kemudian ada sistem call untuk information maintenance, get time, get date, kemudian get system data, set system data, kemudian ada sistem call untuk komunikasi, create communication, delete communication, send and receive file, dan seterusnya. Kemudian ada sistem call untuk proteksi, misalkan untuk control access, get and set permission, allow and deny user access, dan seterusnya. Nah, ini beberapa contoh sistem call pada operating system Windows dan Linux. Misalkan kalau Anda ingin membuat proses baru, jadi sekarang kita punya satu proses, kemudian kita bikin child process. Nah, itu Anda bisa menggunakan fungsi create process kalau di Windows, kalau di Linux atau Unix Anda bisa pakai fungsi namanya fork. Oke. Nah, ini contoh sistem call di Linux atau Windows. Nanti mungkin Anda akan eksplorasi lebih dalam di praktikum ya. Nanti di praktikum Anda akan diperkenalkan bagaimana mengakses sistem call, gimana cara memanfaatkannya, dan seterusnya. Oke, nah ini contoh pemanggilan sistem call oleh library C. Jadi ini kalau misalkan Anda ngeprint ke layar, Anda pakai fungsi printf, kemudian secara tidak langsung printf-nya nanti akan mengakses fungsi write. Oke, write-nya nanti akan mengakses sistem call-nya mengakses sistem operasi, output-nya kemudian nanti akan dikembalikan ke fungsinya user. Ini yang saya sampaikan tadi bahwa kalaupun kita pakai bahasa pemrograman high level, kita juga pada dasarnya memanfaatkan sistem call. Tapi sistem call secara tidak langsung ya. Kalau Anda mungkin pakai Python, mungkin di atasnya lagi ada Python, kemudian turunnya ke C, dari C ke sistem call, kemudian balik lagi ke C-nya, dari C-nya balik lagi ke Python-nya. Oke. Itu pemanggilan sistem call oleh library, contohnya di sini menggunakan bahasa C. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi kalau tadi user berinteraksi dengan interface, kemudian ada sistem call, itu akses secara programatik. Kemudian di sebuah sistem operasi juga ada yang disebut dengan sistem program. Jadi kalau kita pakai sistem call, kita masih harus bikin programnya sendiri, kemudian masih harus ngoding dan mengakses sistem call yang disediakan oleh sistem operasi. Nah, kalau kita menggunakan sistem program, kita bisa mengakses layanan dasar dari sistem operasi menggunakan program yang sudah jadi. Nah, programnya itu bisa diakses pakai CLI maupun bisa diakses juga pakai GUI. Nah, ini jenis-jenis dari sistem program. Ada sistem program yang dipakai untuk manipulasi file, ada sistem program yang dipakai untuk menampilkan informasi dari sebuah sistem ya, atau ada juga sistem program yang dipakai untuk eksekusi bahasa pemrograman atau kompilasi bahasa pemrograman. Kemudian ada juga sistem program yang dipakai untuk loading dan eksekusi sebuah program. Nah, ini jenis-jenis dari sistem program. Intinya sistem program ini apa sih Pak? Intinya adalah semua program yang bisa dipakai untuk mengakses layanan dasar dari sistem operasi. Semua program yang sudah jadi ya. Contohnya misalkan kalau Anda pakai Windows Explorer. Windows Explorer bisa nggak dipakai buat mengakses layanan dasar dari sistem operasi? Bisa. Dipakai buat apa misalnya? Untuk meng-create file, menghapus file, mengedit file, mengganti nama dari sebuah file, mengcopy, memindahkan, dan seterusnya. Itu kan layanan dasar dari sistem operasi. Nah, karena Windows Explorer bisa memfasilitasi akses terhadap layanan dasar sistem operasi tadi, maka Windows Explorer bisa kita klasifikasikan sebagai sistem program yang disediakan oleh sistem operasi. Kalau Anda di Linux, Anda bisa pakai misalkan perintah mv, cp, kemudian ls, kemudian rm, dan seterusnya. Nah, itu adalah sistem program yang memang sudah
disiapkan oleh sistem operasi untuk mengakses layanan dasar yang dia sediakan. Oke, itu jenis-jenis sistem program. Ada yang dipakai buat komunikasi, background service, dan seterusnya. Oke, nah, yang tadi kita sudah sampaikan di bagian sebelumnya, itu lebih banyak membahas mengenai komponennya ya. Nah, di bagian ini kita akan membahas mengenai bagaimana sistem operasi itu didesain dan juga diimplementasikan. Desain dan implementasi sistem operasi. Oke. Nah, desain sistem operasi. Sistem operasi ini pada dasarnya adalah perangkat lunak ya. Jadi sama seperti program, sistem operasi ini juga pada dasarnya adalah perangkat lunak. Nah, otomatis karena dia perangkat lunak, maka kita bisa memanfaatkan metode pengembangan perangkat lunak yang biasanya kita pakai untuk membangun perangkat lunak. Misalkan kalau Anda mungkin nanti saya tidak tahu di Tekom ada mata kuliah RPL atau tidak ya, rekayasa perangkat lunak. Kalau di informatika ada mata kuliah namanya rekayasa perangkat lunak. Nah, ini mata kuliah yang membahas mengenai bagaimana kita bisa membangun perangkat lunak. Nah, tapi mungkin secara umum saya sampaikan kalau untuk membangun perangkat lunak, pertama itu biasanya dimulai dengan melakukan analisis kebutuhan atau requirement analysis. Ya, misalkan requirement analysis sederhana ya, kalau user goal-nya itu pengennya OS yang gampang dipakai, reliable, aman. Kemudian kalau sistem goal-nya mungkin pengennya sistem operasi yang mudah dirancang, fleksibel, dan bebas dari error. Nah, kemudian mendefinisikan policy dan mekanisme, what to do dan how to do. Nah, untuk implementasinya sendiri, Anda bisa pakai bahasa pemrograman yang bermacam-macam ya. Tapi umumnya kalau kita pakai Windows atau Linux atau Mac, sebagian besar itu dibangun menggunakan bahasa C atau C++. Ada beberapa bagian yang dipakai menggunakan bahasa assembly di situ. Assembly ini berarti dia menggunakan bahasa ini ya, low level sekali. Biasanya untuk tugas-tugas yang berkaitan sama hardware. Ya, biasanya pakai assembly. Kemudian bisa juga menggunakan bahasa pemrograman yang lain. Oke, kemudian kalau Anda ingin mengembangkan sistem operasi sendiri, Anda bisa memanfaatkan mekanisme emulasi atau mungkin mekanisme virtualisasi, sehingga sistem operasi itu bisa berjalan di atas hardware yang tidak native. Itu kalau Anda pakai emulasi ya. Contohnya misalkan ketika Anda menjalankan macOS pada perangkat non-Mac dengan menggunakan VMware. Nah, ini contohnya. Atau mungkin kalau Anda misalkan pakai laptop Mac yang terbaru, itu kan arsitektur prosesornya berbeda ya. Pakai prosesor namanya M1. Dia berjenis ARM. Nah, Anda tetap bisa menjalankan sistem operasi berbasis Intel atau berbasis AMD 86 itu dengan menggunakan mekanisme emulasi. Ini contohnya seperti itu. Atau mungkin kalau Anda pakai Windows ya, Anda pengen nge-running aplikasi Android. Nah, Android ini kan aplikasinya didesain untuk prosesor ARM. Sementara Windows Anda itu menggunakan prosesor Intel, basisnya x86. Yang satu reduce instruction set, yang satu complex instruction set, RISC sama sys ya. Nah, kalau Anda pengen menjalankan aplikasi ARM di Windows Intel, maka tentu ada mekanisme emulasi di sini. Makanya Anda perlu yang namanya emulator. Emulator itu untuk mengemulasikan aplikasi yang dibangun di ARM ke 86 atau sebaliknya. Itu contohnya ya. Oke, itu implementasi sistem operasi. Oke, nah pada bagian berikutnya kita akan membahas mengenai struktur sistem operasi. Jadi pada bagian struktur sistem operasi ini kita akan membahas sistem operasi yang ada itu dibangun dengan menggunakan struktur seperti apa. Oke, baik. Jadi sistem operasi merupakan perangkat lunak yang kompleks. Karena dia adalah perangkat lunak yang kompleks, maka butuh perencanaan atau perancangan struktur sistem operasi. Nah, strukturnya sendiri ada beberapa jenis struktur ya. Ada yang disebut dengan simple structure atau struktur sederhana. Kemudian ada yang disebut dengan struktur monolitik, ada yang disebut dengan struktur layer, dan ada yang disebut dengan struktur microkernel. Kemudian ada yang pakai struktur modular dan ada yang pakai struktur hybrid. Oke, kita bahas satu persatu masing-masing struktur dan sistem operasi apa yang menggunakan struktur tadi. Oke, yang pertama adalah simple structure atau struktur sederhana. Jadi kalau kita pakai model struktur sederhana, maka sistem operasi tidak dibagi menjadi modul-modul terpisah.
dan tidak ada pemisahan level fungsionalitas. Contoh yang pakai ini adalah sistem operasi MS-DOS. Mungkin saya nggak tahu, mungkin bagi teman-teman yang lahir di tahun 2000-an pernah mengenal MS-DOS atau tidak ya. Mungkin barangkali komputer pertamanya sudah pakai Windows. Kalau dulu di tahun 90-an awal itu sampai sebelum tahun 2000-an masih ada sistem operasi namanya DOS, Disk Operating System. Nah, DOS ini dia strukturnya sederhana. Contoh ya, Anda bisa lihat di sini. Kalau kita pakai DOS, ketika Anda membuat application programnya ini bisa langsung mengakses ke device driver. Sesuatu yang tidak bisa Anda lakukan ketika Anda pakai Linux atau Anda pakai Windows. Kalau Anda pakai Linux atau Windows, application programnya harus lewat sistem operasi, baru sistem operasinya nanti akan mengakses secara spesifik ke driver atau ke hardware. Tapi kalau Anda pakai yang simple structure, Anda bikin aplikasi seperti apapun, aplikasinya bisa langsung mengakses ke driver. Jadi tidak ada pemisahan level fungsionalitas. Ini agak berbeda dengan ketika Anda pakai Windows atau ketika Anda pakai Mac atau ketika Anda pakai Linux. Nah, tentu kalau struktur sederhana seperti ini, keuntungannya struktur sistem operasinya jadi lebih sederhana ya, simple, sehingga barangkali bisa di-extend. Tapi struktur sederhana ini juga rawan ya, terutama mungkin kita bisa lihat dari aspek efisiensi kerja sama dari aspek security. Anda bisa bayangkan kalau satu driver kemudian diakses oleh 3 atau 4 program sekaligus tanpa ada yang memanage. Kalau kita pakai sistem operasi kan sistem operasinya yang nanti akan memanage penggunaan dari sumber daya yang dipakai oleh 3 program tadi. Nah, tapi kalau application programnya bisa langsung mengakses ke disk, maka pertanyaannya nanti siapa yang mengatur scheduling dari akses disknya. Ini yang membuat struktur sederhana ini tidak efisien untuk penggunaan multi-program atau penggunaan multiproses. Ini struktur sederhana ya. Biasanya DOS ini memang hanya ada satu user program yang bisa dijalankan sekali waktu. Sedangkan kalau Anda pakai Windows atau Linux, Anda bisa menjalankan banyak program dalam satu waktu yang sama. Karena memang di Windows atau Linux strukturnya tidak sesimpel ini. Oke, itu struktur sederhana ya. Kemudian ada berikutnya adalah struktur monolitik. Kalau struktur sederhana tadi tidak ada pembagian yang jelas, tidak ada pembagian level fungsionalitas yang jelas. Kalau pada struktur monolitik, OS ini sudah kita bagi jadi 2 level fungsionalitas. Ada yang disebut dengan user space, dan ada yang disebut dengan kernel space. Ada bagiannya user, dan ada bagiannya kernel. Jadi sudah bisa jadi 2 ruangan ya. Sistem operasinya sudah bisa jadi 2 level fungsionalitas. Nah, lapisan yang pertama, lapisan user space ini adalah lapisan domain bersama antara user dan sistem operasi. Jadi di level user space ini saya bisa menambahkan program baru, kemudian saya bisa melakukan sesuatu di user space tadi. Isinya apa? Isinya adalah user dan sistem program. Nah, program nanti bisa memanggil fungsionalitas sistem lewat sistem call. Jadi kalau misalkan di struktur monolitik ini, misalkan ya ada satu disk. Satu disk ini ingin diakses oleh 3 program yang berbeda. Nah, 3 program tadi itu berada pada level atau lapisan user space. Dia dieksekusi di user space. Kalau 3 program tadi ingin mengakses disk, maka 3 program tadi harus mengakses kernel space. Nah, kernel space-nya itu yang mengelola adalah sistem operasi. Jadi user tidak mengelola kernel space. Nah, untuk menjembatani user space dan kernel space, itu ada yang disebut dengan sistem call tadi. Jadi antar muka untuk menjembatani user space dan kernel space itu disebut dengan sistem call. Yang tadi sudah kita bahas di bagian sebelumnya. Oke. Nah, kemudian level atau lapisan kernel space dikelola sepenuhnya oleh sistem operasi. Oke, misalkan manajemen proses, scheduling, I/O, driver, dan seterusnya itu menjadi pengelolaan dari sistem operasi. Oke, kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini ya. Yang paling bawahnya adalah hardware-nya, kemudian yang paling atas ini adalah user dan program. Oke, nah ini adalah kernel space, yang ini adalah user space. Oke ya, program kita atau program yang kita buat itu jalannya pasti di user space. Tapi kalau program di user space ingin mengakses ke hardware, maka dia nggak bisa mengakses langsung, seperti halnya kalau Anda pakai simple structure.
dia harus lewat perantaraan kernel space di sini. Nah, antara user space sama kernel space itu diperantarai oleh sistem call. Oke. Kurang lebih seperti itu ya struktur monolitik. Mungkin Anda bisa menggambarkan perbedaannya dengan yang simple tadi. Oke, kemudian ada pendekatan yang lain yang disebut dengan pendekatan lapisan atau layers. Jadi kalau pakai pendekatan layer, nanti sistem operasi strukturnya kita pecah menjadi beberapa layer. Ada layer paling bawah dan layer paling atas. Layer paling bawah ini adalah layernya hardware yang berhubungan dengan hardware, kemudian layer paling atas adalah layer user interface yang berhubungan dengan antarmuka user. Jadi usernya di layer atas, ngasis layer bawahnya lagi, sampai kemudian ketemu di hardware. Sebenarnya struktur monolitik tadi itu juga secara tidak langsung juga mengadopsi konsep layer. Cuman mungkin layernya jadi lebih sederhana ya. Kalau monolitik tadi layernya bisa jadi cuma 3 ya. User space, kernel space, kemudian hardware. Oke. Itu struktur lapisan. Kemudian struktur berikutnya adalah struktur mikrokernel. Ini mungkin agak unik ya. Jadi mikrokernel ini adalah pengembangan dari struktur monolitik. Jadi kalau pada monolitik tadi sudah dipisah user sama kernel space. Kalau di struktur kernel ini kernel space-nya masih ada, tapi beberapa modul pada kernel space itu dipindahkan ke user space. Contoh misalkan kalau kita pakai macOS, kita bisa menambahkan driver baru. Driver baru itu biasanya dalam bentuk namanya kernel extension atau KEX. Jadi kernel extension itu mirip ketika Anda install driver di Windows. Jadi kalau Anda install driver di Windows, kan Anda bisa menambahkan drivernya dan bisa menghapus drivernya. Nah itu kenapa bisa terjadi seperti itu, padahal driver itu seharusnya masuk ke bagiannya kernel, karena kalau kita menggunakan struktur mikrokernel, beberapa modul yang ada pada kernel space itu dipindahkan pada user space. Oke, contohnya misalkan kalau kita pakai macOS, dia kernelnya namanya Darwin. Darwin ini pengembangan dari Mach kernel. Mach kernel ini kernel yang dipakai di BSD ya. Jadi BSD jadi Mach, kemudian Mach-nya diadopsi oleh macOS jadi Darwin. Oke, nah apa keuntungannya menggunakan struktur mikrokernel? Yang pertama, mikrokernel ini lebih mudah untuk dikembangkan ya. Jadi karena beberapa bagian dari kernel sudah dipindahkan ke user space, jadi relatif lebih mudah untuk dikembangkan. Kemudian lebih reliable karena beban kernel space-nya berkurang, ditarik ke user space, kemudian lebih mudah melakukan porting ke arsitektur hardware yang berbeda. Jadi kalau misalkan mau bikin OS mikrokernel yang jalan di arsitektur prosesor x86, kemudian direcompile ulang menjadi arsitektur ARM. Nah, itu lebih mudah dilakukan pada mikrokernel dibandingkan kalau Anda pakai monolitik, karena bagian kernelnya jadi lebih sederhana. Oke, itu strukturnya mikrokernel. Tapi tentu juga ada kelemahannya ya. Kalau Anda pakai mikrokernel, kelemahannya adalah ada overhead komunikasi antar modul. Jadi masih ada overhead komunikasi antar modul. Ini yang bermasalah di mikrokernel ya. Nah, ini contohnya. Kalau mikrokernel berarti kernelnya kita kurangi porsinya. Misalkan file system, driver ini yang tadinya ada di kernel space dipindahkan ke user space. Supaya nanti bisa secara fleksibel ditambahkan dan bisa secara fleksibel dihapus. Oke, ini strukturnya mikrokernel. Kemudian struktur berikutnya adalah struktur modular. Jadi modular ini juga sebenarnya pengembangan dari monolitik. Jadi baik mikrokernel, layer, kemudian modular itu sebenarnya adalah pengembangan dari monolitik. Intinya sudah ada pemisahan antara user space sama OS space atau kernel space. Nah, di struktur modular ini, kernel space-nya itu dibuat secara modular. Jadi karena dia dibuat secara modular, kita bisa meload modulnya, dan juga bisa kita unload modulnya, bisa kita pasang dan juga bisa kita lepas modulnya. Oke, jadi loadable kernel modul. Oke, jadi tiap modul punya core komponen terpisah, kemudian tiap modul berkomunikasi dengan interface yang disepakati. Contoh kalau di Linux atau Unix, Anda bisa pakai perintah namanya insmod. Ini untuk menambahkan kernel modul baru. Biasanya kalau Anda ingin menambahkan custom driver yang tidak ditemukan pada kernel sistem operasi Linux. Nah, Anda bisa menambahkan driver tadi dengan menggunakan perintah insmod. Atau Anda bisa menghapusnya juga dengan perintah namanya rmmod.
Oke, nah ini beberapa struktur modular. Oke. Nah, ini contoh kernel modul pada sistem operasi Solaris ya. Jadi ada core kernelnya, kemudian ada modul scheduling, ada modul file system, ada modul device driver, ada modul executable format, dan seterusnya. Oke, kemudian struktur yang terakhir adalah struktur hybrid. Jadi hybrid ini adalah, jadi satu sistem operasi itu mengadopsi 2 atau lebih struktur dalam proses pengembangannya. Contoh misalkan kalau Linux itu monolitik tapi sekaligus modular. Jadi dia nggak pakai pendekatan mikrokernel, tapi dia pakai pendekatan monolitik modular. Oke, kalau macOS ini dia pakai pendekatan monolitik dan juga mikrokernel. Oke, monolitik, mikrokernel, dan juga layer. Karena di macOS ini ada beberapa layer ya, ada layer kernel, Darwin namanya kernelnya. Kemudian di atasnya ada lapisan UI yang disebut dengan Aqua UI dan Cocoa. Kalau Anda pakai iPhone itu juga sebenarnya sama ya. Ada kernelnya Darwin, kemudian di atasnya ada Cocoa-nya, kemudian baru ada aplikasi Anda. Jadi macOS ini menggunakan struktur layer, kemudian monolitik dan juga mikrokernel. Oke. Nah, ini contoh strukturnya dari Mac. Di sini ada kernelnya, kemudian ada extension-nya, kemudian di atasnya ada kernelnya BSD, kemudian di atasnya ada interface-nya, baru di atasnya ada GUI-nya, Aqua, baru di atasnya ada program. Nah, ini struktur dari sistem operasi Mac. Oke, sampai sini dulu. Nah, di bagian berikutnya kita akan membahas, mungkin ini bagian terakhir ya, di bagian terakhir dari chapter ini kita akan membahas mengenai sistem booting. Sistem booting ini bagaimana sebuah sistem operasi itu bisa booting mulai dari start sampai kemudian OS-nya menyala. Oke, apa yang terjadi di sistem operasi Anda? Oke, nah ini contoh salah satu struktur sistem booting yang ada di sistem operasi Linux ya. Jadi ini urut-urutannya. Jadi kalau Anda pakai Linux, mulai yang pertama adalah mengakses BIOS. Jadi ketika laptopnya atau komputernya dinyalakan, kemudian yang pertama kali dieksekusi adalah instruksi BIOS. BIOS ini yang ada di hardware Anda atau yang ada di motherboard Anda. Prosesor nanti akan mengeksekusi BIOS-nya dulu. Kemudian kalau sudah dieksekusi BIOS-nya, dia akan mencari yang disebut dengan MBR atau Master Boot Record. Ini kalau Anda menginstal Windows atau Anda menginstal Linux ya, Anda bisa menginstal Windows sama Linux dual boot. Nah, gimana caranya komputer Anda tahu dia harus booting kemana? Nah, masing-masing partisi yang ada Linux dan Windows-nya, dia pasti punya yang disebut dengan MBR atau Master Boot Record. Jadi MBR ini yang nanti akan dieksekusi berikutnya oleh BIOS. BIOS-nya mengeksekusi MBR, kemudian MBR-nya nanti akan memanggil grup. Grup ini adalah bootloader-nya kernel. Kemudian grup ini nanti akan mengeksekusi kernel, memanggil kernel, kernelnya akan memanggil program namanya init, initnya akan mengambil program namanya run level. Baru setelah ini OS-nya akan nyala dan Anda bisa menjalankan program di OS tadi. Jadi mulai dari BIOS, kemudian master boot record, grup, kemudian kernel, baru kemudian dijalankan programnya. Oke, baik. Sebagai penutup pertemuan kita kali ini, kami ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dan antusias Anda semua. Pemahaman mendalam tentang sistem operasi bukan hanya meningkatkan pengetahuan teknis kita, tetapi juga memperluas apresiasi kita terhadap teknologi yang kita gunakan sehari-hari. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menambah wawasan dan menjadi fondasi kuat untuk materi selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan selalu jaga semangat belajar Anda. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.